Kebun binatang bukan sekedar tempat rekreasi. Ia adalah representasi ekosistem mini, tempat manusia dapat mempelajari langsung bagaimana makhluk hidup berinteraksi, beradaptasi, dan dilestarikan. Keanekaragaman hayati mencakup variasi genetik, spesies, dan ekosistem. Di Indonesia, tekanan terhadap biodiversitas semakin meningkat. Menurut penelitian Setiawan dalam Indonesian Journal of Conservation, penyempitan habitat dan eksploitasi manusia menjadi faktor utama menurunnya populasi spesies liar. Kebun binatang kemudian memegang peran ex situ conservation. Studi di Taman Satwa Lembah Hijau Lampung oleh Alfa Lasiva dan Dewi tahun 2019 menunjukkan bahwa penangkaran berbasis pengayaan lingkungan dapat meningkatkan keberhasilan konservasi spesies rentan. Peran ini mendukung SDGs 15, yakni Life on Land, yang menekankan perlindungan satwa terutama yang terancam punah. Dalam biologi dasar, adaptasi adalah kunci keberlangsungan hidup. Di kebun binatang, kita dapat mengamati bagaimana adaptasi struktural dan perilaku bekerja. Dalam sebuah literatur, pada Lutung Jawa di Kebun Binatang Gembira Loka menunjukkan bahwa perubahan jenis pakan dalam habitat buatan mengharuskan hewan menyesuaikan kebiasaan makannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk adaptasi fisiologis yang penting bagi kesejahteraan satwa. Contoh lain adalah burung pemangsa yang memerlukan ruang terbuka luas atau harimau yang memerlukan ruang untuk mengekspresikan perilaku berburunya. Sebuah konsep yang menjelaskan hubungan erat antara struktur dan juga fungsi. Salah satu masalah utama di kebun binatang adalah stres hewan. Lingkungan terbatas dan gangguan manusia dapat memicu stereotipik behavior, seperti berjalan mondar-mandir atau perilaku agresif. Carl Stitt dan Shep Herson 2000. Secara biologis, stres meningkatkan hormon kortisol yang mengganggu homeostasis tubuh. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya pendekatan etologi dalam mengelola kesejahteraan satwa. Habitat buatan yang tidak menyerupai lingkungan asli dapat menghambat ekspresi adaptasi alam. Hewan seperti gajah memerlukan area jelajah yang luas, sedangkan burung pemangsa membutuhkan ruang terbang yang lebar. Ketidaksesuaian habitat dapat mempengaruhi metabolisme dan perilaku. Odum dan Barat 2005. Tantangan ini berkaitan dengan SDG 11 dan 15 yang mendorong pengelolaan ruang yang berkelanjutan. Kepadatan satwa dalam kandang, kontak berulang dengan manusia, dan interaksi lintas spesies dapat meningkatkan risiko penyakit. Penelitian manajemen kesejahteraan gajah Sumatera oleh Lutfi dan Mas'ud IPB 2015 menunjukkan bahwa kesehatan satwa kebun binatang sangat dipengaruhi oleh sanitasi kandang, kualitas pangan, dan sistem manajemen kesehatan. Konsep ini berkaitan langsung dengan biologi dasar, terutama biologi sel, sistem imun, dan hubungan organisme dengan lingkungan, sekaligus mendukung SDGs 3, yaitu Good Health and Well-being. Selanjutnya ada permasalahan, yaitu variasi genetik rendah di penangkaran. Tantangan lain dalam konservasi ex situ adalah rendahnya variasi genetik akibat populasi terbatas. Meskipun studi Indonesia masih berkembang, konsep genetika konservasi menunjukkan bahwa inbreeding dapat menurunkan kemampuan adaptasi dan meningkatkan risiko kelainan. Upaya seperti pertukaran satwa antar lembaga konservasi, kerjasama genetika, dan pencatatan silsilah atau studbook menjadi sangat penting untuk keberlanjutan populasi satwa di kebun binatang. Ini mendukung komitmen SDG 15 dan kerjasama global. Oke, permisi Kak, kalau boleh tahu dengan siapa? Bu Risa. Clara. Oke, sebelumnya sini aku mau wawancara. Tujuan kakak berkunjung ke kebun binatang ini? Tujuannya habis pulang kerja kan teman juga jadi rekreasi, jalan-jalan gitu. Jadi kakak habis pulang kerja nih, tadi kan berjanji sekarang refleksi. Oke, untuk mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa penting menurut kakak peran kebun binatang dalam pelestarian satwa? Menurut aku itu sangat penting sih, soalnya selain jadi tempat objek wisata,
juga bisa jadi tempat edukasi buat anak-anak. Apalagi satwa liar kan sekarang semakin langka ya kan. Jadi kalau adanya kebun binatang tuh masyarakat yang mau melihat satwa-satwa liar itu atau satwa-satwa langka itu jadi mudah gitu aksesnya, kayak gitu sih. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Ini sih Kak, kalau boleh tahu nama Kakak? Nama saya Alvin Dewardani. Oke. Sebelumnya izin mau wawancara sebentar. Apakah Kakak setuju bahwasanya kebun binatang ini memiliki program edukasi mengenai satwa dan lingkungan? Oke, saya setuju Kak. Karena di Surabaya sendiri saya melihat itu sudah sangat minim ruang terbuka hijau. Nah, salah satunya yang paling besar adalah kebun binatang Surabaya ini. Nah, kalau begitu, apa informasi atau edukasi yang disediakan membantu Kakak untuk memahami pentingnya menjaga satwa dan ekosistem? Untuk informasi yang diberikan oleh KBS ini menurut saya sudah cukup mewakili untuk masyarakat di Surabaya terutama mencintai ekosistem baik itu alam maupun lingkungan. Jadi Pemkot Surabaya juga beberapa bulan yang lalu membuat sebuah program, kalau saya tidak salah ingat itu kebun binatang buka sampai malam. Jadi salah satu bentuk untuk mengajak masyarakat Surabaya agar lebih mengenali hewan-hewan mana yang hidup dalam kondisi malam hari atau nocturnal. Oke, terima kasih Kakak. Sama-sama. Nah, itu aja.